punya bakat gitu, udah punya bakat. Dan saya tuh dari situ tuh mulai rajin ngutang-ngutang CD lah waktu itu. Ngutang, setiap ada yang jualan CD saya ngutang gitu. Setiap ada lagu baru pasti saya beli. Si Dede udah kelas 5 itu semakin penuh job. Ntar dulu. Ya, oke lah kalau bahasa beli, ini bahasa ngutang ini kan berarti udah saking dalam kondisi kayak gimana ya kehidupan keluarga mereka dulu ya. Damn. Wow. Emang perih ya guys ya, yang namanya sukses itu butuh perjuangan guys ya. Perih banget sih menurut gue. Nah, menuju kelas 6 tuh udah semakin penuh. Sampai ada ya di satu grup yang sampai ngasih 6 panggung. Supaya nggak emosi ya, kita udah jauh-jauh, udah yang ini juga nggak diterima, yang dari grup pribadi. Ternyata di situ dibayarnya juga nggak sesuai dengan perjanjian. Gitu. Saya sampai ngeluarin kata kotor sambil pulang waktu itu. Yang nggak mainkan itu dari dari orang dewasa yang mabok, terus dijadiin disuruh dansa sama si Dede. Nah itu di situ nggak terima. Ya maksudnya bukan Dede sih yang salah. Orang yang memperlakukan Dede kayak gitu, Bapak nggak terima gitu. Kayaknya Bapak lebih baik Dede nggak usah nyanyi lagi deh. Bapak cuma ingin Dede tuh nyanyi cuma 2 suara, bukan jual body, bukan bujuk. Oh my god, ini cuplikan mungkin ya, ini ditaruh di depan, gila langsung sedih gue. Ya, ini perjalanan yang sangat pahit sekali para pemirsa. Dan ya namanya orang tua guys ya, gila sedih gue. Ini baru cuplikan guys ya. Nggak terima ketika anaknya itu diperlakukan tidak senonoh oleh orang lain. Oh my god, salut gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa semua di rumah. Semoga sehat selalu buat kalian semuanya. Dan itu adalah cuplikan awal video di video ini. Dan gila, baru nonton gue langsung nyep ya, sedih banget. Dan siapapun orangnya ketika anaknya dilakukan dengan tindakannya tidak senonoh, maka siapapun sekali lagi dia akan merasa tidak terima. Dan itulah yang dilakukan oleh Ayah Kejora. Bahkan dia bilang, walaupun ini mimpi yang begitu besar, tapi gue nggak mau deh kamu dilakukan seperti itu, bebek kamu berhenti nyanyi. Ya, full video kalian bisa nonton di Opal. Dan ini ada versi yang fullnya. Mudah-mudahan ini aman, bisa ditayangkan ke kalian dan tanpa klaim ya. Kita akan coba mereaction video ini dari keseluruhan. Dan gue nggak tahu akan dijadikan menjadi 2 part kah sama gue. Walaupun ini adalah episode yang ke-1. Gue nggak tahu, mudah-mudahan nanti ada episode yang keduanya mungkin. Alright, ingat kalau Lesti itu, kalau Lesti dari kecil ya nggak jauh bedanya sama Abang El sekarang. Yes, oke. Dia itu dari kecil, dari umur 2 tahun setengah, walaupun masih cadel, dia suka nyanyi-nyanyi, mandi pun nyanyi, kemana mandi, walaupun suara itu nggak jelas gitu artikulasinya. Iya, artikulasinya ya, cadel lah. Ya, dia tuh paling cerewet, cerewet. Terus kalau misalnya cerewetnya itu apa-apa pengen rasa ingin tahunya tuh tinggi gitu. Betul terus banget, kalau misalnya ada lagi misalnya dia tuh rasa mau ngasih apapun sama temennya, misalnya teman sebayanya dia mau ngasih makanan atau apa, terus nggak diterima sama temennya, langsung dijorokin temennya, didorong gitu. Malah dia yang kesel, dikasih nggak mau gitu. Ya seperti itu aja, kayak sebenarnya kayak anak-anak yang lainnya normal aja, cuma dia tuh sukanya nyanyi gitu aja. Gini, kalau kita memang dari karuhun kita, ya karuhun kita dari leluhur kita memang ada. Terus dari mamahnya juga ada. Cuma kalau kita berdua nggak ada bakat nyanyi sebenarnya. Nggak ada bakat. Jujur. Tapi suaranya bagus ya. Kelihatan ya, mulai pokoknya dari umur 2 tahun, 3 tahun tuh udah kayak dia tuh hampir semua lagu tuh dihafalin aja, walaupun artikulasinya belum jelas gitu. Percis kayak Abang El aja. Kayak Abang El aja. Kayak Abang El aja sekarang gitu. Jadi ngaca aja gitu ya. Kalau ngeliat Abang El itu Lesti ya. Dia masuk ke TK, masuk ke TK lah, dia masuk TK kecil dia. Saya kan waktu itu masih zamannya PCD, terus saya beli kaset kayak waktu itu kasetnya Epi Tamala yang judulnya Rambut sama Rambut. Rambut dia sampai hafal, sampai
Nah di situ mulai ketahuannya di situ. Terus kalau PCD zaman dulu kan bisa dinaikin nadanya, turunin nadanya. Yes. Saya cobain turunin, dia ngikutin ke bawah. Nah terus udah overtone gitu ya. TK tuh dia udah sambil dia juga selain nari, nyanyi juga dia memang udah hobinya gitu tuh. Dia cengkoknya udah keluar. Nah, udah mulai hafal lagu, udah temponya juga udah hafal. Yes. Nah di situ kan mulai ada dari saya tuh kayaknya ini anak punya bakat, gitu, udah punya bakat. Dan saya tuh dari situ tuh mulai rajin ngutang-ngutang CD lah waktu itu. Ini kalau bahasa ngutang ini nih. Yang jualan CD saya ngutang gitu. Ya. Karena kan kalau beli sih ya buat gue sih umum gitu. Ini kalau ada bahasa ngutang itu berarti kan ya dalam kondisi yang bagaimana lah ya ekonominya keluarga mereka dulu. Dan sekali lagi untuk perjuangan menjadi sukses itu ya berat banget ya guys ya. Dan ini terbukti gitu loh ya, bahwa mereka tuh emang bangun atau melangkah awal dari titik nol banget gitu ya. Ini cerita yang sangat luar biasa. Saya masih kerja sebagai supir elep gitu ya, ngutang terus pulang dari narik baru saya bayar. Oh iya wajar. Setiap ada lagu baru pasti saya beli PCD waktu itu. Dan karena saya pengen supaya dia tuh berkembang gitu. Benar-benar saya pengen, sebelum itu sih masih belum yakin kalau dia tuh mampu. Nah setelah dari kaset ke kaset dia mulai, dan lagu juga mulai banyak. Dari itunya udah banyak yang hafal. Dan saya nyoba juga ada di hajatan, di acara hajatan, pengen saya nyobain anak ini dinaikin ke panggung. Suruh nyanyi gitu ya guys ya, naikin ke panggung. Iya benar. Di panggung juga dia memang kayak di TK aja, enjoy aja nyanyi. Nyanyi waktu itu lagu Menunggu, terus lagu apa ya, penguasaan panggung mungkin ya, namanya anak kecil kan ya, dinikmatin aja, enjoy aja gitu, nyanyi gitu. Dan di situ biasanya nih guys, kalau di acara hajatan nih, kalau misalnya banyak kan banyak nih yang kondangan nih, terus misalnya kita bawa anak kecil ya suruh nyanyi, itu pasti akan orang-orang tuh akan tertuju sama wow gila suaranya gitu kan. Jangankan itu, ketika misalnya ada orang yang kondangan, kemudian yang kondangan ini nih ikut nyumbang lagu, terus suaranya tuh bagus, orang itu akan wow keren sekali lah. Bayangin kalau itu yang nyanyinya anak kecil sekelas Lesti, mungkin dulu zamannya masih TK ya, lagi cadel-cadelnya, tapi suaranya nggak pales, apa nggak tepak jidat kita yang lihat, bener nggak sih? Iya kan, itu udah realita yang kayak acara-acara prank kayak gitu lah. Apa lu ada banget lagu gitu. dewasa lah waktu ya, lagu Melati. Kalau lagu Melati itu cuma dihafalin aja, nggak dinyanyiin di panggung. Kalau yang dinyanyiin di panggung teh itu yang pertama itu Menunggu. Paling pertama hafal dia gitu. Nah setelah dari panggung itu, dari panggung yang hajatan itu, karena kebetulan waktu itu saya pegang soundnya juga. Nah dari situ dia ditarik juga ke acara bukan hajatan, acara Agustusan di desa. Dari situ juga masih belum yakin, karena dia masih cuma nyanyi aja. Iya. Sambil nari-nari juga dia. Ya, namanya anak kecil kan, belum kelihatan banget lah gitu ya. Kalau untuk dari awal dia ketahuannya dia punya bakat nyanyi, sampai di situ dulu gitu. Ya mungkin kalau untuk mulai tuh kita berdua memang ya dari situ saya kayak ada saya juga sempat berpikir ini mungkin nih saya kedepannya bisa nih anak, nggak terlalu jauh-jauh juga sih. Saya pengennya waktu itu ini anak ya, saya pengennya dia punya album aja, pengen rekaman aja itu sih. Ya buat kenang-kenangan lah. Lihat yang anak-anak yang lain yang punya uang itu ya, waktu itu dia bisa rekaman. Padahal suaranya ya nggak bagus-bagus amat. Iya. Dan saya tuh pengen ya kayaknya anak saya bisa ya kayak gitu. Tapi gue inget banget dulu tuh rekaman guys di tempat gue ya, band ya. Satu lagu sampai selesai itu kalau kita rekaman itu murah banget kalau zaman dulu ya, murah banget kalau untuk ngitungnya sekarang. Tapi kalau zaman dulunya itu ya lumayan mahal. Ini belum termasuk video klip, cuman take rekaman doang itu kalau nggak salah nih guys ya, sampai selesai satu lagu itu 250.000. Ini amatir ya, ini amatir, studio amatir, bukan studio yang wow gitu ya. Jadi menurut gue sih wajar kalau misalnya Kejora punya cita-cita kayak gitu. Jadi gue pengen lah punya lagu nih, lagu gue nih kayak gimana nih supaya anak gue ya punya lagu gitu ya, seru aja gitu kan. Dan gue juga pernah ngelakuin itu.
Dan itu cita-cita yang sangat sederhana. Studio amatir itu murah sih menurut gua. Beda dengan studio yang profesional. Wah, kita mah nggak bisa guys. Mahal sekali. Waktu itu terbenturnya di materi. Ya. Dan akhirnya ya saya paling setiap ada hajat aja saya ya mungkin berarti nggak bisa ya. Udah pegat di situ. Nggak punya duit lah ya. Nggak ada malu-malunya saya. Setiap ada dangdutan di yang hajatan mau jauh dimanapun, kalau dia pulang sekolah saya bawa. Oh. Dan Ya. alhamdulillah kalau gitu tuh orang juga mulai tahu nih anak suruh nyanyi. Kalau misalnya grup dangdut tuh anak suruh nyanyi buat cek sound. Oh iya. Itu juga kita baru datang juga udah dipanggil tuh anak suruh nyanyi. Lesti tuh suruh nyanyi, tuh anak kecil itu naik. Banget. Ya itu nyanyinya gitu aja masih polos aja gitu. Dan di situ Iya. udah masuk kelas 2. Nah, udah masuk kelas 2 udah masih ompong sih dia. Giginya masih ompong. Nah, sebelum kalau perjalanan yang jauh dulu nggak kebayang Lesti waktu kelas 2 SD ya. Ini kan setelah TK masuk ke SD tuh. Kelas 2 SD udah ompong nyanyi ya. Pokoknya ada hajatan dimanapun Lesti pasti datang gitu karena ayah yang bawa kan. Udah lu nyanyi buat cek sound kan lumayan ya gitu buat cek sound kalau buat orang-orang sound system lah gitu guys ya, sekalian gitu kan bagusnya di mana, apa kurang apanya gitu nih kan, apa kurang vokalnya kurang inilah kurang itulah gitu ya. Nih tapi cuman bukan itu problemnya, adalah ketika Lesti ompong nyanyi di atas panggung ya kelas 2 SD. Lucu banget sih, maksud gue lucu banget ya. Itu sesudah Dede manggung dari panggung ke panggung. Nah, kalau untuk dari bawahnya itu saya setelah acara Agustusan itu ada dari pihak radio swasta yang ada di daerah situ. Katanya lomba nih kayak udah bawa ke studio kami karena kan di kami ada setiap minggu ada karaokean, live karaoke katanya di. Nah, di situ kita bawa setiap minggu bawa si Dede selalu saya bawa ke radio untuk yang ngasah mental aja sih tujuannya gitu aja. Ya alhamdulillah di radio pun dia memang disambut dengan baik dan memang orang-orang juga bilang ini anak masih baru berapa tahun, ini baru kelas 2 sekarang, ini suaranya udah bagus. Ini masih ompong ya, masih ompong udah bagus suaranya. Banyak yang acung jempol juga dan itu terus bolak-balik dan selama bolak-balik itu juga pengalaman ada juga yang pengalaman nggak nyaman juga, yang nggak enak, yang mengenakan gitu ada. Misalnya kita perjalanan ke radio karena lumayan jauh juga ya dari kecamatan kita ke kecamatan, beda kecamatan. Wow, gitu. Jauh loh. Dan perjalanan lumayan jauh dan sempat di perjalanan juga kehujanan. Terus kita juga bawa kakaknya sama itu Abeni pernah juga ke radio. Kita punya uang cuma 15.000. Aduh, ini berat nih. Sampai di radio ya kita ada yang ngasih, alhamdulillah ada yang ngasih 5.000 waktu itu. Nah, pulang dari situ ya pengalaman. Halo, 5.000 ya, zaman dulu modal 15.000 ayah nih, aduh sedih banget gua. Hidup ini emang luar biasa ya guys ya. Kadang kita nggak pernah tahu kita ada di mana, kondisi kita seperti apa. Orang hanya melihat kita ketika kita senyum, senang, sumringah, disangkanya kita tuh lagi banyak duit ya. Padahal belum tentu. Ini radio ngasih goceng ya, tapi ya luar biasa ya. Mending nggak dikasih goceng. Ada juga loh yang nggak ngasih duit, kita diundang aja udah seneng. Ada yang begitu kan ya. Dan Ayah Kejora itu melakukan hal itu karena senang aja gitu guys. Karena senang aja. Tapi btw pahitnya perjalanan mereka. Lumayan nih sedih juga. Sedih lah. Pulang dari radio tuh ya perut kita bertiga memang lapar. Pasti, iya. Abeni sama Dede lapar. Nah, kita mampir ke rumah makan, bukan itu, warung makan yang ada ayam goreng kayak gitu. Kita beli, saya sengaja beli ayam goreng 1, nasi 1 karena dia melihat uang nggak cukup gitu. Saya usahakan beli ayam gorengnya 1, nasi 1. Nah, di situ saya suruh mereka aja yang makan dulu, makan ya kita lihat cuma cicip-cicip aja karena kan ngeganjal aja buat kita. Nah, di situ juga sampai saya punya gimana ya di hati saya, ya Dek, kita mungkin sekarang ya kayak gini, mudah-mudahan kedepannya Dede juga ya ada kemajuan, terus misalnya cita-cita Dede karena kan dia dari kecil udah kalau ditanya pasti jawabnya
pengen jadi artis terkenal. Wow. Ya mudah-mudahan cita-cita Dede tercapai, dan sekarang mungkin kayak gini ya, mungkin itu perjuangan kita. Ya tapi tetap ya kita kan sebagai orang tua ya ngelihat anak ya berdua waktu makan gitu. Tetap ya kalau di hati ya sedih ya tetap ada. Oh iya. Itu bukan satu. Oh, sedih. Satu itu aja, itu bolak-balik itu karena kan lumayan dari Dede kelas 2 sampai Dede kelas 4. Wow. Bolak-balik ke radio itu. Nah, dari kelas 3, kelas 4 nah Dede udah mulai panggung ke panggung. Udah dari panggung ke panggung itu, nah itu dari mulai yang dibayar ya yang mulai dibayar yang nggak sesuai dengan perjanjian, dan juga ada yang nggak dibayar juga. Oh, berat. Itu ada juga perjalanan dari misalnya gini, yang perjalanan yang tidak sesuai dengan dari rencana awalnya. Ini kita kan dari desa kita ke kecamatan lain. Oke. Ya di situ perjalanan juga sampai menanjak, pakai tanjakannya yang luar biasa licin, dan di situ ada longsor. Nah, di situ kita dijanjikan dibayar ini 75.000. 75.000 nih. Itu 75.000. Dan di situ udah boleh nangis nih. Ada kecegat longsor, terus motor harus digotong sama mereka, digotong. Oke. Dan kita harus ngasih mereka itu, dikasih 20.000 itu mereka masih, aduh kan kita di sini ada 4 orang, ya minta nambah lagi, saya kasih 40.000, berarti dari 75 itu tinggal berapa? 35.000 lagi. Mama Kejora udah, nah biar aja udah mulai nangis deh. Sampai di situ ternyata di tempat apa itu, di panggungnya itu si panggungnya itu bermasalahnya itu si yang ngundang kita tuh ke situ ternyata ada peralatan yang rusak. Jadi kita kepotong juga di situ, cuma dibayar 50. Ya akhirnya ya kita bawa uang dibayar 75.000, terus dipakai bayar gotong motor 40.000. Terus kita juga makan juga tetap harus beli juga, karena kan nunggu dari dikasih dari dalam, dari yang hajat ya jam berapa dan kapan. Kadang-kadang kita ditawarin makan, kadang enggak. Pahit. Nah akhirnya pulang dengan tangan kosong lah itu, karena kan sisa menggotong motor itu kita dipakai makan di warung, pakai jajan lah, pakai itu juga makan bukan nasi, kita beli mie rebus gitu, dimakan berdua gitu. Sedih. Nah, pulangnya kita nggak lewat situ lagi karena jauh, muter lagi karena di situ ada kena longsor, kita muter yang jauh, hujan-hujanan juga. Nah hujan-hujanan si Dede, dan kebetulan mantalnya udah pada robek lah waktu itu. Tetap kehujanan. Oh my god. Dan di situ kita makannya kan uangnya cukup buat makan siang. Terus di depan itu ada portal. Kalau di kampung pasti ada si portal. Di Jalan Jelek tuh ada portal. Kita sedangkan kita nggak bawa uang. Nggak bawa uang. Mau ngasih di situ yang jaga portal lumayan ya, kalau dibilang memang sangat-sangat, karena mereka juga jaga portal nggak sepenuhnya gimana ya, kan mereka ada pengaruh juga sama alkohol atau apa, nggak tahu. Dengan kasarnya cuma pokoknya nggak boleh lewat lah, intinya begitu. Kurang ajar tuh yang portal, kurang ajar tuh. Balik lagi Portal, awas lu ya. Lagi mencari jalan alternatif, ternyata Ayah Kejora Sherlock portalnya itu. Sherlock portalnya itu suka malak-malakin tuh. Bikin emosi aja. Lu orang lagi susah main palak-palak aja lu. Punya wilayah lu, gua gusur lu. Kalau masih ada sekarang yang season begitu, setiap kampung ada portal malak-malak, bikin viral. Bila lo berantas yang begitu-begitu. Nggak tahu orang lagi susah apa. Jadi emosi gue. Sabar ya, sabar ya. Aduh, emang perlu diberantas orang-orang begitu tuh ya. Aduh, gua mah susah juga. Muter-muter jauh sampai di rumah itu, karena selesai manggung tuh asar, sampai rumah tuh jam 9 malam karena saking jauhnya gitu. Dan kita pakai motor bodong waktu itu, motor bodong tuh pakai motor butut lah gitu. Nyampe rumah
Nah itu satu pengalaman yang satu. Iya. Terus pernah juga kita manggung dari nganter yang beda lagi gitu, ke daerah mana itu, yang perbatasan Sukabumi. Wow. Itu kita pulang jam pokoknya di perjalanan itu jam 2 karena selesainya itu jam 12 malam, jam setengah 1 lah selesai manggungnya itu. Wow. Hujan. Nah itu pulang dari sana di perjalanan tuh udah jam 2 menunjukkan setengah 2 lah di tengah-tengah hutan kalau dikenanya itu lubang Angkola atau hutan Angkola antara dari jalan raya menuju ke kampung kita. Nah di perjalanan kita kempes ban. Kempes ban itu ya gimana, mana si Dede sepatunya itu pakai sepatu tinggi, hak tinggi waktu itu karena yang sendal dia yang dia pakai di tempat hajatnya itu hilang. Pakai yang akhirnya dia pakai sepatu yang biasa pakai nyanyi gitu di perjalanan. Iya. Nah sambil dorong motor, ya dia motor mana dia pakai sandal hak tinggi lah ya. Yang tinggi gitu ya, haknya tinggi. Terus akhirnya dia copot sepatu sambil ngedorong motor sampai berapa? Intinya dari ngedorong motor itu lebih dari 1 jam sampai ketemu. Oh my God. Di dekat perkampungan, udah keluar hutan lah. Udah keluar hutan Angkola di daerah Dago waktu itu. Tapi alhamdulillah waktu itu di situ walaupun udah malam, udah jam 2, orang yang nambah ban itu masih bangun, kita ketok. Dan nyampe rumah kita jam 3 waktu itu. Nah itu ada lagi pengalaman, pokoknya ini maaf ya jadi kita cara dari panggung ke panggung ya. Iya ini perih banget, ceritain aja ya. Ada lagi kita karena saya kan supir pribadinya waktu setelah nggak berhenti dari supir elap, kita jadi supirnya Ibu Haji Bidan Rosi waktu itu. Oke. Nah tapi itu nggak tentu nggak tiap hari berangkat. Cuma kebetulan waktu hari Minggu itu kita mau berangkat ke Bandung sama Ibu Haji. Dan yang nganter waktu itu kakaknya Benny. Oke. Dan si Dede itu diantar ke satu tempat, saya nggak sebutin namanya. Oke. Satu tempat, dan saya udah telepon juga ke musisinya, tolong anak saya kan diantar sama kakaknya. Dan dia cuma bekal uang 10.000. Oke, aduh. Diperhatiin makannya. Aduh, sedihnya. Makanlah, mintain sama bahan jatah atau siapa gitu. Iya, cina oke. Nah di situ udah ya kita tenangnya karena kita udah nelpon ke yang punya ke musisinya gitu. Seniornya lah ya. Siap, oke. Pengelolanya lah mungkin seperti itu ya. Jam 12, udah jam 1 saya telepon yang nganternya ke Benny. Diantar, gimana Ben udah makan belum? Terus itu gimana tuh? Lapar gitu. Benny gini jajan bakso tahu aja yang 10.000, channel yang dari bapak nih. Beliin jadi makan sama Dede berdua. Aduh. Sampai pulang pun itu ternyata memang nggak, ya begitu memang resikonya kalau setiap undangan tuh nggak mesti kita dapat undangan di sini, makannya disiapin, enggak. Kadang-kadang ada juga yang nggak merhatiin ke makannya, entah itu karena mungkin dianggap Lesti itu masih kecil, bukan grupnya atau bukan penyanyinya, entah itu gimana. Ya intinya belum ada perhatian lah ya, respon yang bagus lah kalau waktu itu gitu. Sampai pulang ya akhirnya ini dulu siapa tuh ya musisi yang saya juga punya entertainment guys, tetapi ketika misalnya kita lagi ada pekerjaan di luar sana, itu saya memperhatikan penyanyi udah pada makan belum, itu diperhatikan. Nah ini siapa ini kurang ajar, begitu sekarang kalian mau manggil Lesti, maaf mahal, mesti bayar mahal gendek gue nih. Aduh sabar ya. Sebenarnya yang sabar itu, yang mesti sabar itu kita sebenarnya, karena kita kebawa emosi. Ayah mah sabar aja. Aduh pahit banget ya perjalanannya ya. Pas pulangnya dia dibayar mungkin waktu itu udah ada meningkatnya sampai 150.000. Ya pulangnya baru mereka makan. Nah itu udah mulai meningkat. Satu itu. Terus pernah juga ngalamin. Apalagi ya? Pas lagi manggung di satu tempat juga. Terus ada ketemu sama satu grup. Tanggal sekian nyanyi di sana aja ya, di tempat dia, tapi saya nggak mau sebutin tempatnya juga. Di itu ya
sama grup saya gini sama artisnya ini. Ya ternyata ya kita juga karena waktu itu udah mulai naik ya. Budgetnya Dede tuh udah mulai naik, udah boleh. Keren. 250 karena Dede udah mulai ke kelas 5 waktu itu, udah naik ke kelas 5. Kita bayar 250. Oke, ya udah 250 aja ya udah. Tapi saya bilang karena di grupnya pribadi dan si Dede udah ada juga, cuma belum pasti waktu itu. Iya, oke. Di daerahnya itu kita juga ada jadwal Dede, jenisnya cuma kita belum pasti. Ternyata si Dede udah nerima dari yang ngajak itu, di grup pribadinya juga jadi, Dek, ini udah jadi, kita di sini gimana? Dede udah janji, nggak enak. Kita bingung lah. Dibatalin, kita nggak mau batalin, kalau menang udah janji nggak apa-apa gitu, ini aja Dek, di ini berapapun Dede minta bayaran mau 500 mau 1 juta pun yang penting Dede bisa hadir, tapi kita nggak mau ambil tetap. Dijaga, nggak mau lah ngecewain orang. Kepercayaan, gue paham nih yang ayah maksud itu ya, karena gini, yang ngasih jadwal yang pertama itu Ming Mang atau Mang Ming, susah banget sih ya. Mang Mang. Jadi tanggal sama jadwal itu masih belum jelas. Cuman sudah dengar kabar nih bahwa nanti sekitaran minggu ke depan atau minggu depan ini ada job. Cuman kita nggak tahu nih tanggalnya dapat tanggal berapa, belum ada kepastian. Nah, pada saat menunggu, si Lesti ini dapat info dari orang. Tanggal 5 ini ada job minggu depan. Mau nggak ambil, sikat gitu kan. Jobnya 2,5. Tiba-tiba yang ngasih jadwal yang pertama itu ngasih informasi lagi bahwa tanggal 5 jadi minggu depan, dan ternyata itu bentur. Tetapi profesional Lesti dan Ayah Kejora di sini dia lebih mengambil kepercayaan ketika di job yang kedua. Kenapa? Karena tanggalnya pasti tanggal 5. Nah, yang ngasih gambaran di job yang pertama ini karena masih Mang belum jelas, makanya dia nggak mau. Bahkan dia sampai ditawarin 500.000 kek. Lebih dari jobnya yang sudah diambil di job yang pertama. Ya, lebih tinggi bahkan gitu, 2,5 gitu ya. Artinya mereka betul-betul menjaga kepercayaan, dan ya itulah Lesti sama Ayah Kejora luar biasa ya. 1 juta pun nggak mau datang. Ternyata sampai sana juga pas waktunya itu kita cuma dibayar 150 bukan 250. Kurang ajar banget. Ngeluarin kata-kata kotor juga di situ kan. Karena kan siapa yang nggak emosi? Coba gimana? 1 juta ditolak. Demi menjaga kepercayaan, tetapi pemirsa apa yang terjadi? Dibayarnya cuma setengah. Wah, emang ya ini entertainer ini jangan begitu ya, itu ya, jangan begitulah. Sih ya, kita udah jauh-jauh, udah yang ini juga nggak diterima, yang dari grup pribadi. Ternyata di situ dibayarnya juga nggak sesuai dengan perjanjian. Iya. Saya sampai ngeluarin kata kotor sambil pulang waktu itu. Nah, dan kita si Dede tuh sampai nggak WhatsApp ke seniornya, ya seniornya dari grup yang pertama nyanyinya itu, yang si Dede nyanyi itu. Teteh, Dede emang benar dibayar segini. Oh, yang kedua 150. Ini. Oh lah, iya, karena dia orang penyanyi aslinya aja yang udah dewasa aja segitu. Waduh, gitu, ya, korupsi mulu ya. Ya udahlah di situ. Korupsi mulu itu. Kita nggak pernah lagi. Ya kita bukan nggak ini, cuma kan yang kita konsisten. Yang itu janjinya. Betul. Gitu. Bayar 250. Betul ya. Bukan masalah ini. Iya, bukan masalah uangnya lah. Iya. Kalau dari awalnya mau bayar segitu ya nggak apa-apa. Iya, kan betul. Itu udah janjinya dia gitu kan. Udah terus sampai kayak dia tuh bilang kayak gitu, yang udah dewasa aja dibayarin segitu. Gitu. Jadi menganggap si Dede ini masih ya di bawah lah gitu, masih kecil. Padahal waktu nyanyi pun itu karena itu di SD waktu itu dibayar nyanyinya pun si Dede itu paling banyak dan banyak yang request dari guru si Dede yang paling banyak nyanyi. Memang korupsi aja itu Pak ya tuh ya. Itu siapa namanya ya? Seniornya itu kurang ajar. Pengalaman yang namanya senior ini emang kurang ajar. Ini bukan senior yang ini, senior yang ini nih. Bikin emosi emang senior ini. Para senior ya, belagu banget tentang senior Anda. Hei Anda, senior ya. Ini senior yang dulu, bukan senior yang ini yang lagi rame nih. Kalau senior yang ini mah pansos kebanyakan. Kalau senior Dede Lesti yang dulu mah korupsi mulu. Ampun, perjanjian itu konsisten dong. Ya dibayar segitu ya segitu.
nggak usah linglang-lingdung. 1 juta lo ditolak. Menghargai. Aduh, jadi emosi saya. Sabar ya guys ya. Harusnya gua kali ya ngomong kayak masih ya luar biasa juga sih. Gimana ya? Luar biasa karena waktu kelas 5 Dede udah bisa bawa motor sendiri. Oke. Alhamdulillah juga udah kebeli motor yang lumayan bagus lah. Itu bukan motor butut lagi. Nah, Dede diajak di ondang itu antara sama yang punya hajat sama diajakan sama yang grup juga. Oke. Dari grup yang punya grup itu juga ngundang, dari yang punya hajatnya ngundang ya. Nah, sampai udah lokasi nyanyi di situ, udah beres nyanyi di tempat itu dia diantarnya sama mamahnya waktu itu. Dia bawa motor sendiri. Oke. Diantar sama mamahnya. Nah, sampai itu selesai nyanyi, dari grupnya mengandalkan katanya udah sama. Kan Dede kan diundang sama yang hajatnya, dikiranya sama yang hajatnya. Ngasih. Yang hajatnya dikiranya dibayar sama grupnya. Saling lempar. Sampai situ nggak dibayar sama sekali. Awas lo ya. Untungnya ada saweran lah sedikit, nggak Ai. polos-polos amat, alhamdulillah dari situ. Awas Nah, ini. sampai saya marah ke grup. Nih, yang punya grupnya jangan kayak gitu. Harusnya kasih kepastian. Yang punya grup, terutama yang punya grup lah dulu ya. Tanya yang hajatnya, ini gimana Lesti? Udah dikasih sama situ belum? Kalau memang belum, mau saya kasih gitu. Begitupun juga yang punya hajatnya, jangan begitu. Anda ngundang aja, tapi nggak usah begitu lempar. Kalau nggak sanggup bayar, nggak usah ngundang Lesti. Emosi saya. Lu sosokan ngundang Lesti lu, nggak sanggup bayar aja lu, ya. Emosi saya. Maaf ya guys. Kasihan gue jadi inget perjalanan les ini dulu tuh, sedih banget. Iya, dia malah ngejawabnya dari grupnya yang dikira saya dibayar ya kita bagi-bagi yang buat grup aja kita. Kalau kan Dede dikira dibayarnya sama yang punya hajat. Yang punya hajatnya geblek ya. Ya udahlah kita. Ya di situ grupnya juga kita geblek. sadarnya apa karena kalau seandainya saya yang nganter mungkin saya bisa naik kayak yang waktu dihabisin lah sama ayam gitu. Saya bisa nanyain dengan tegas. Ya, gitu udah lewat lagi dan ya udah nggak dibayar lah itu mah nyanyi sehari. Itu semakin jatuhnya penuh jawabnya menuju kelas 6 tuh udah semakin penuh. Wow. Sampai ada ya di satu grup yang sampai ngasih 6 panggung. Wow. Nah, yang awalnya itu sebenarnya dari 1 panggung, 2 panggung dan dia ngasihnya. Bagus bayarannya tuh, bagus 250 gitu. Iya, oke. Nah, setelah itu selanjutnya sampai 5 panggung dia ngasih. Tapi itu nggak langsung dibayar, sampai udah selesai 5 panggung baru dibayar. Nah, bayarannya itu sekaligus invoice. Dari situ kok dari jauh setengahnya gitu. Yang seharusnya misalnya kan 5 kali 2,5 lah. 5 kali 250 itu berapa gitu. 1.250.000. Ini kok dibayarnya tuh jauh banget tuh. Dari setengahnya. Di situ juga kita nggak bisa protes gitu. Wah, kurang ajar tuh. Yang udah bayar aja gue gitu. Ada juga yang bayarnya cuma ngasih dengan tangan ini, cuma nggak ngelihat mau kasih Dede. Nah itu aduh, juga sempat menyinggung saya tuh, karena kan mentang-mentang cuma gitu. Itu lempar aja pakai batok ya tuh orang yang begitu ya. Ya kalau nggak terima panggil gua ya. Kita remas-remas aja. Nggak, ini kurang ajar banget ya. Aduh, perjalanan les ini pahit banget. Ini banyak yang meremehkan ternyata emang les ini emang dari dulu ya. Luar biasa banyak yang meremehkan ya. Sekarang jadi diva dangdut juga masih ada beberapa yang merasa dirinya senior juga meremehkan. Gua mah ya sabar ya. Aduh, yang mesti sabar sebenarnya kita yang nonton ya. Ayah mah sabar. Aduh, udah bayar dengan gitu. Kadang setengah dilempar kan. Waduh, di situ kesinggung. Maksudnya apa? Apa maksudnya begitu? Coba jangan begitulah. Kalau nggak, ngegaya sok ngundang. Langsung di WhatsApp kan. Ini kita nggak maksain yang ngajak manggung siapa loh. Iya. Cara bayar kamu itu kayak ngasih apa aja gitu. Kurang ajar emang itu. Pernah dia sampai minta maaf juga gitu. Pernah juga ada janji sama juga yang itu, yang janjinya dibayar 250 juga dibayar 150. Yang emang bayarnya anak kecil yang nganterin uang. Kurang ajar. Di situ memang mental kita benar-benar dibuat ini ya. Bener-bener ya. Mana udah perjalanan jauh, kita juga musim hujan, motor sampai
ya intinya berapa kali jatuh kita juga dibayar juga malah nggak sesuai dengan perjanjian gitu. Dan ada lagi satu panggung lagi ini banyak guys, gila. Nah mungkin di situ udah kelas 6 ya udah mau SMP dia. Ya, udah mulai dewasa kelihatan lah ya. Di satu panggung nyanyi di satu tempat sama grupnya sendiri itu mah. Oke. Grupnya pribadinya si Dede. Oke. Di situ dia pas manggung pada nyawer, pada joget-joget sama yang mabok ya pasti nih. Kalau si Dede kan yang itu kecil sendiri, yang lain udah pada dewasa. Ya mungkin kalau yang pada dewasa bebas lah menjoget gimana. Kalau si Dede joget ya biasa-biasa. Nah itu paling yang nggak mengenakan itu dari orang dewasa yang mabok, terus disuruh dansa sama si Dede. Nah itu di situ nggak terima. Oh ini nih. Gitu langsung disuruh mundur si Dede, langsung sedikit suruh nyanyi. Udah Dede nggak usah nyanyi lagi dulu. Disuruh berhenti dulu. Sampai selesai Dede nggak nyanyi lagi. Nah di jalan saya baru ngomong, kayaknya Bapak lebih baik Dede nggak usah nyanyi lagi. Bapak memang itu. Oh my God. Pengennya Bapak. Oh iya, Cina. Ya udah mudah-mudahan gitu kata Dede. Nah setelah itu alhamdulillah ada lomba di kelas di SMP ya itu namanya apa sih nama itu yang pasang giri ya itu dari antar lomba lah ya. Alhamdulillah Dede masuk dari itu juara 1 kabupaten dan juara dari kabupaten juga alhamdulillah maju ke Jawa Barat lah. Ini Sampo nih kalau nggak salah nih, Sampo nih. Nah dari itu kelas 1 SMP. Dan ada lagi satu yang ketinggalan tadi yang itu pas Dede ada juga pernah lomba di Dede kelas antar masih SD juga ada. Bukan kelas antar SD. Ini masih Dede kelas 4 SD itu pengalaman lumayan pahit juga. Ya, Dede ada suatu produk itu waktu itu. Nah ini di satu stasiun TV mengadakan lomba nyanyi sama iklan sampo waktu itu, sponsornya sampo. Dan Dede alhamdulillah waktu itu memang rambutnya panjang, jadi dia terpilih dan dia juara Kabupaten Cianjur. Dari situ ternyata dari orang radio atau dari orang TV-nya itu Dede itu juara nggak sampai di sini. Ini masih belum juara. Nanti juaranya dilanjut ke di Jakarta. Iya, suruh jualan sampo itu kalau nggak salah ya. Ini masih ada syaratnya, kita harus menjual produk samponya itu sampai sebanyak-banyak. Kurang ajar itu. Perjuangan itu si Dede sampai izin ke sekolah. Sampai jualan ya. Waktu itu masih kelas 4 ya. Izin ke sekolah untuk berjualan sampo di pasar jalan-jalan sampai ya namanya anak kecil sampai kelihatan kucel karena kita keliling-keliling pasar bawa sampo ya, kasihan, produk sampo. Dan alhamdulillah yang target yang di kabupaten situ kita yang dikasih ke kita yang harus dijual sama kita harus habis, udah habis. Kita juga alhamdulillah udah habis. Yang kita pikir itu yang penting produk itu habis, kita bisa lanjut ke Jakarta, ternyata bukan. Nah, kita nunggu sampai udah kita belanja baju apa segala macam untuk persiapan, ternyata kita telepon ke orang radio, ini gimana tuh Cianjur? Bapak memang nggak tahu ya, kita tuh kalah, Dede tuh kalah. Loh, bertanding aja belum kenapa kalah? Ini gimana ini? Ini gimana? Orang tanding aja belum kok udah dibilang kalah. Wah, penyelenggara radio kalau masih nonton, kurang ajar Anda menipu. Ini bisa digugat itu tuh. Kurang ajar. Ini nonton perjalanan karir Lesti, gila, nyesek banget gua, sumpah. Gua untung aja gua di dalam mobil, bukan di dalam rumah atau studio ya. Teriak-teriaknya lebih enak di sini ya. Bodo amat ya, nggak ada orang juga sih. Ya jadi kalau gue perhatiin perjalanan Lesti dari awal nih guys, dari TK sampai SD, ini gue perhatiin ya. Ini kan gue belum menginjak SMP ya. Ini mungkin ada episode yang keduanya. Mudah-mudahan nanti ada episode yang keduanya. Lesti dulu dari TK, SD kelas 1 sampai kelas 4 SD, dia selalu lebih banyak diremehkan oleh semua orang yang pernah
yang melihat bahwa sebetulnya orang tuh sadar bahwa Lesti itu punya talenta yang sangat luar biasa. Tetapi yang jadi problemnya adalah Lesti selalu diremehkan. Bahkan dari semua pembayarannya pun selalu diremehkan. Damn! Dan saat ini Lesti sudah membuktikan bahwa dia punya kualitas suara yang sangat luar biasa. Dan bukan cuma 1, 2, bahkan jutaan orang mengagumi dari suara Lesti Kejora. Wah! Yang meremehkan perjalanan Lesti, yang meremehkan Lesti, pokoknya harus mikir, ya. Penyanyi senior, grup-grup senior, entertainer, semuanya yang mengundang Lesti yang dulu pernah meremehkan, tolong melotot matanya. Jangan-jangan Anda malu kalau ketemu Lesti sekarang ya. Tahu rasa lo ya, lebok lo ya. Ini emosi gue, serius emosi gue, gila. Pure diremehkan. Oh my God. Tapi alhamdulillah ya guys ya, Lesti sekarang sudah menjadi diva dangdut muda di Indonesia. Oke guys, akan kita tunggu apakah ada episode yang keduanya. Mudah-mudahan ada ya, karena konsernya ini masih ada jeda waktu. Mudah-mudahan masih ada episode yang kedua. Wah banget. Terima kasih banyak udah nobar bareng. Mudah-mudahan ini aman tanpa klaim. Dan kalau misalnya ini aman, insya Allah tayang. Kalau nggak aman berarti ini hilang videonya dari beranda YouTube kalian. Saya undur diri pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.